Materi bab 3 tentang haji dan umroh pada pendidikan agama Islam kelas 9. طويل الشوق يبقى في اغتراب. Salah satu ibadah besar yang diwajibkan Allah atas orang-orang beriman yang mampu adalah haji. Haji merupakan salah satu rukun Islam yang tidak sempurna keislaman seseorang tanpa melaksanakannya. Ibadah haji termasuk ibadah yang berat karena ia menuntut kemampuan secara fisik dan harta. Jika salat dan puasa merupakan ibadah fisik semata dan zakat merupakan ibadah harta semata, maka haji memadukan antara ibadah fisik dan harta. Karena beratnya ibadah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkannya kecuali bagi orang-orang yang mampu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya telah menjanjikan pahala yang besar dan ampunan atas semua dosa bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah haji dengan menjaga adab-adabnya. Di antara adab-adab ibadah haji yang wajib dijaga adalah tidak berkata-kata kotor atau mesum dan tidak melakukan kemaksiatan selama pelaksanaan ibadah haji. Abu Ayyub radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuh." Siapa saja yang menunaikan ibadah haji tanpa berkata kotor dan berbuat maksiat, maka ia kembali dalam keadaan suci dari dosa seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah dengan segera dan tanpa menundanya. Raihlah kesempatan besar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa lewat ibadah haji. Tujuan pembelajaran 1. Meyakini bahwa ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membaca Quran surat Ali Imran ayat 97 tentang ibadah haji dan umrah. 3. Mampu menjaga persatuan muslim. 4. Menjelaskan pengertian haji dan umrah. 5. Menunjukkan dalil nakli tentang haji dan umrah. 6. Menjelaskan syarat wajib haji dan umrah. 7. Menjelaskan rukun haji dan umrah. 8. Menjelaskan wajib haji dan wajib umrah. 9. Menjelaskan sunnah haji dan umrah. 10. Menjelaskan hikmah haji dan umrah. 11. Menjelaskan tata cara manasik haji dan umrah. Pergi haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan haji. Apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung selama beberapa hari ini? Simak uraiannya di sketsa tutorial Rappler Indonesia. Ihram dan niat. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Setelah persiapan, seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir ke barat. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai waktu zuhur sekitar pukul 12 siang hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore adalah waktu wukuf. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabit di Musdalifah. Ketika matahari tenggelam pada hari itu, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap atau mabit. Perjalanan dari Arafah ke Musdalifah disebut melelahkan dan macet karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melontar jumroh. Jumroh Aqobah.
Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bertolak dari Musdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melontar jumroh Aqobah 7 lontaran. Setelah merampungkan lontar jumroh, jamaah dilanjutkan bertahalul atau mencukur rambutnya. Kemudian diperbolehkan menggunakan baju biasa. Mabit di Mina. Setelah tahalul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Disunahkan melontar jumroh dengan 3 sasaran. Tawaf ifadah. Setelah merampungkan mabit dan melontar jumroh di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dilanjutkan dengan sa'i. Bagi yang telah melaksanakan tahalul dan mabit di Mina, berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah menyelesaikan seluruh ritual haji, jamaah melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali ke negaranya masing-masing. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Syarat wajib haji dan umroh. Syarat wajib haji. 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. 5. Mampu. Sedangkan syarat wajib umroh yaitu 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. Rukun haji dan umroh. Rukun haji. Ihram disertai dengan niat. 2. Wukuf. 3. Tawaf. 4. Sa'i. 5. Tahallul. 6. Tertib. Sedangkan rukun umroh adalah semua yang ada dalam rukun haji kecuali wukuf. Wajib haji dan umroh. Wajib haji dalam melaksanakan ibadah haji yaitu ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, melontar 3 jumroh, bermalam di Mina, dan tawaf wada. Sedangkan wajib umroh, ihram dari miqat dan meninggalkan semua larangan. Sunnah haji dan umroh. Amalan sunnah dalam melaksanakan haji dan umroh yaitu 1. Membaca talbiyah. 2. Berdoa sesudah membaca talbiyah. 3. Membaca zikir sewaktu tawaf. 4. Sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan masuk ke Ka'bah. Hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji adalah menghapus semua dosa kecil
dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang. Kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Mengingatkan akan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Manfaat bagi umat Islam pada umumnya, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Media untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Demikian pertemuan kita kali ini dalam tema Haji dan Umroh bab 3 Pendidikan Agama Islam kelas 9. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.